harapan orang benar akan menjadi sukacita. Kali ini kita bikin labu kuning savory yang gurih-gurih. Di sini aku pakai 380 gram labu kuning yang udah aku potong-potong kecil, kemudian ini akan aku kukus. Ini akan aku kukus ya sampai dia lunak. Itu lebih kurang biasanya sekitar 15 menit. Oke, selanjutnya 160 gram tepung beras. Ini akan aku campurkan nanti. Dan karena ini aku mau buat yang savory, di sini aku siapkan 2 buah bawang merah yang udah dicincang, yang diiris gini ya. Tapi jangan gunakan bawang putih, harus bawang merah. Kemudian ini ada smoked chicken. Untuk smoked chickennya ini kalian bisa gantikan dengan ayam, bisa kalian gantikan dengan daging B2 atau daging sapi juga boleh, atau dengan cornet juga boleh ya, sebebas seenak kalian aja yang gampang didapat. Ini hanya untuk memberikan sedikit tambahan rasa ya. Sekarang aku akan buat campuran adonannya. Jadi ini ada tepung beras, kemudian ada 15 gram tepung tapioka, bebas ya, kalian mau ganti ke maizena boleh. Kemudian aku akan tambahkan 1/4 sendok teh garam. Untuk rasa asin tergantung dengan jenis ayam yang kita pakai ya. Kalau yang aku pakai kan yang smoked chicken yang udah ada rasanya, jadi aku udah nggak terlalu banyak tambahin garam. Cuman sedikit lebih terasa gurih sih, lebih enak. Ini airnya masukkan aja bertahap. Jadi sini airnya aku pakai kurang lebih sekitar 250 ml. Tapi tergantung dengan jenis tepung yang kalian pakai juga sih ya. Jadi adonannya tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Ini diaduk aja, boleh disaring boleh enggak ya. Oke, sekarang labu kuningnya udah mateng. Jadi aku haluskan aja. Haluskannya dalam keadaan panas. Bisa kalian gunakan blender boleh, atau kalian mau gunakan garpu seperti ini juga boleh. Karena intinya sebenarnya setelah dikukus labu kuning itu teksturnya udah lembut banget, jadi gampang untuk dihaluskan. Jadi kalau untuk di blender mungkin terlalu halus ya, jadi seratnya itu nanti nggak terasa. Jadi aku lebih prefer pakai garpu seperti ini. Oke, ini udah halus semuanya. Sekarang aku mau campur ke adonan tepung yang tadi sudah aku campur. Oke, sekarang campurkan aja labu kuning yang sudah dihaluskan ke adonan tepungnya. Diaduk-aduk aja dengan menggunakan garpu boleh, sendok boleh, whisk juga boleh. Yang gampang aja karena ini gampang larut. Oke, diaduk-aduk aja sampai dia seperti ini teksturnya. Oke, nanti akan aku kukus lagi ya, karena ini hampir sama dengan membuat loba, kue loba. Linknya ada di atas juga, kue loba. Kita siapkan untuk isiannya atau pelengkapnya. Jadi ini sedikit minyak ya, kurang lebih 1 sendok makan aja, nggak usah terlalu banyak. Kemudian masukkan bawang merah yang udah diiris. Ini minyaknya udah panas tapi jangan yang terlalu panas. Kemudian ini kita masak. Jadi buat kalian bisa juga dikasih daging ayam suwir ya, atau daging ayam yang dipotong-potong dadu boleh juga. Nah kalau untuk yang menggunakan yang daging segar itu rasanya itu bisa kalian adjust sendiri. Kalian tambahkan dengan garam, kalian tambahkan lagi dengan penyedap rasa supaya rasanya itu lebih terasa saat kita makan olahan dari labu kuning savory ini. Nama savory ya, jadi harus terasa gurihnya. Kalau bawang merahnya udah layu, masukkan cincangan daging yang sudah disiapkan. Jadi di sini aku pakai smoked chicken. Smoked chicken ini udah ada flavornya, udah ada rasanya ya, udah ada rasanya, ada asinnya, udah ada penyedap rasanya. Jadi di sini aku nggak tambahin lagi dengan beberapa rasa yang bisa menambah gurihnya ya. Jadi garam atau apa aku nggak tambahin. Nah di sini aku tambahin sedikit lada hitam supaya lebih terasa aja. Kalau nggak ada lada hitam bisa juga kalian gunakan lada bubuk biasa ya, atau di sini sih namanya sih merica, seperti itu.
Ini sekedar ditumis aja karena smoked chicken juga udah mateng ya. Dan lagian nanti kita akan mengukusnya lagi. Jadi sekedar sampai dagingnya itu sedikit berasa campur dengan aroma bawang merahnya. Udah deh, ini kita angkat dan kita sisihkan. Next, kita lanjut lagi kukus adonan yang tadi udah disiapkan. Caranya sama seperti membuat kue lobak, cuma kue lobak cairan adonannya itu lebih cair. Tapi yang ini cukup seperti ini aja. Jadi ini prosesnya akan lebih cepat. Oke, dengan api yang kecil, ini adonannya ini kita masak sampai dia mengental seperti ini. Jadi jangan terlalu kental juga, tapi jangan sampai terlalu berair juga ya. Nanti itu akan mempengaruhi saat kita menggoreng. Oke, kalau ini udah selesai, udah kental seperti ini, kita cetak aja di loyang. Dan sekarang di loyangnya udah aku alasin dengan baking paper. Bisa kalian gunakan plastik juga boleh. Kalau kalian bisa rasa dapat plastik yang food grade, aman. Kalau kena panas is okay aja. Tapi aku lebih prefer menggunakan baking paper. Kalau nggak ada, kalian gunakan aja daun pisang. Jadi nanti dia akan lebih beraroma ke aroma daun pisangnya itu. Oke, ini dicetak aja sampai memenuhi loyangnya. Kalian bisa gunakan loyang yang 10x10 karena ini adonannya nih dikit banget ya, nggak banyak. Oke, ditekan-tekan ya seperti ini. Jadi membentuk kecetakannya. Ini akan aku kukus ya. Aku kukus lebih kurang sekitar 40 menit. 35 sampai 40 menit deh, tergantung dengan cetakan yang kalian pakai. Kalau makin besar, makin lama saat mengukusnya. Oke, be right back. Ini dia, kita lihat progresnya. Oke, be right back ya. Ya, ini udah selesai. Tadi udah selesai kukus, aku diamkan, kemudian udah dingin, aku keluarkan dari cetakannya dan penampakannya seperti ini. Untuk penyajiannya seperti ini, tanpa tepung panir, langsung digoreng aja. Ini dia yang sudah digoreng dan ini yang belum. Yang belum ini masih bisa disimpan di chiller untuk 2-3 hari di wadah yang tertutup. Dan yang ini ada dagingnya tadi ya, dan ini yang udah digoreng. Bisa dimakan dengan dicocol dengan sambal. Oke, jadi buat sarapan boleh, untuk cemilan sore hari dengan teh atau kopi juga is okay. Kelihatan ya, ini yum yum yum, lembut pisan ya. Jadi ini terasa manis dari labu kuningnya, kemudian juga terasa ada rasa smoked chickennya. Jadi enak banget. Jadi ya bebas ya, kalian mau gunakan daging apa aja seperti yang tadi aku bilang. Oke, buat kalian yang baru nemu channelku, jangan lupa ya di subscribe dan di like. Kemudian ditekan loncengnya supaya setiap ada videoku yang terbaru, kalian bisa dapat notifikasinya. Siapa tahu ya yang aku bagikan boleh bermanfaat buat kalian. Oke, jangan lupa ya di-share ke semua sosial media yang kalian punya. Thank you juga ya buat teman-teman yang udah support aku selama ini. Support aku terus supaya aku bisa tambah semangat lagi berbagi resep dan pengalamanku. Oke, thank you for watching. See you. Bye-bye.